adik-adikku semua, hari ini saya akan menyampaikan kepada kalian terkait NUDC. Ada yang sudah tahu NUDC itu apa? NUDC merupakan singkatan dari National University Debate Championship. Oke, ini merupakan ajang lomba debat bahasa Inggris yang diselenggarakan dari tahun ke tahun mulai 2008 hingga saat ini. Oke, tujuan NUDC itu apa? Yang pertama adalah meningkatkan daya saing mahasiswa serta lulusan perguruan tinggi melalui debate ilmiah. Nah, bagi kalian yang suka debat, khususnya debat bahasa Inggris, silahkan join dalam NUDC ini. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris lisan, kemudian menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa. Nah, jika kalian emang suka debat, daripada waktu kalian digunakan untuk debat-debat kusir, silahkan join di sini. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan kalian dalam berpikir kritis. Kalian mampu berpikir kritis, berusaha untuk memikirkan secara analitis, sehingga nantinya kalian mempunyai kemampuan skill dalam berbicara yang bagus. Kemudian tujuan yang lain adalah kalian nanti dapat menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis, dan itu nantinya akan menjadikan bekal kalian di kemudian hari. Nah, sasaran dari NUDC ini, semua mahasiswa boleh ikut dengan syarat adalah mahasiswa program sarjana dan program diploma. Dan di Universitas Tidar sendiri kita ada S1 dan D3, jadi semuanya boleh ikut. Kemudian tahapan seleksi itu dimulai dari prodi, dari tingkat paling rendah itu prodi. Nantinya dari prodi akan diseleksi lagi, kemudian dibawa ke fakultas, akan ada seleksi ke fakultas, kemudian dilanjutkan seleksi di tingkat universitas. Di Universitas Tidar sendiri tiap tahun kita selalu mengajukan mahasiswa, kita selalu mengajukan personel untuk mengikuti kegiatan NUDC ini ke tingkat wilayah dan selanjutnya ke tingkat nasional. Oke. Lalu tahapan-tahapan apa yang ada di NUDC? Di sana ada beberapa tahapan. Untuk yang saya sampaikan ini biasanya ada di open draw, di tingkat open draw. Yang pertama itu adalah tingkat preliminary rounds atau babak penyisihan. Kalau di tingkat nasional itu nanti sudah melakukan babak penyisihan sebanyak sampai 5 kali. Kemudian octo finals. Setelah itu ada babak quarter finals, kemudian babak semifinal, dan yang terakhir ada grand final. Untuk kategori juara, nah, di sana ada dibagi-bagi, ada yang pertama itu untuk pemenang ada champion, nomor 2 ada runner up, kemudian ada grand finalis, dan yang terakhir adalah semi-finalis. Oke, ini adalah dokumentasi dari kakak-kakak tingkat kalian yang telah mengikuti NUDC tingkat Universitas Tidar dari tahun ke tahun. Nah, ini juga salah satu kakak tingkat kalian yang mewakili ke wilayah dan ke nasional. Nah, dan yang terakhir ini, dua dokumentasi terakhir ini merupakan debat bahasa Inggris yang diikuti secara daring, ya. Yang biasanya itu face to face, sekarang 2 tahun ini karena pandemi kita debat menggunakan daring. Jadi keuntungan apa saja yang bisa kalian dapatkan ketika kalian mengikuti NUDC ini? Kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian untuk berpikir secara logis, menggali kemampuan kalian untuk berpikir secara cepat, tepat, dan bisa diterima. Kemudian kalian juga dapat meningkatkan kemampuan kalian dalam memberikan argumen-argumen yang bisa diterima, yang bisa dipahami oleh semua khalayak ramai. Kemudian dengan mengikuti debat ini, kalian juga akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait isu-isu yang ada saat ini, yang ada di dunia ini, bahkan di sekitar kita tentunya. Terus kemudian keuntungan apa lagi yang bisa kalian peroleh dalam debat ini? Yaitu kalian dapat meningkatkan rasa percaya diri kalian. Kemudian kalian juga bisa meningkatkan style kalian ketika kalian berbicara, komen kalian ketika menggunakan bahasa atau ketika kalian berbicara, dan tentunya yang terakhir, kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian, memperkaya dari kualitas kepemimpinan kalian. Berikut merupakan
format debate yang digunakan saat ini adalah debate dengan format British Parliamentary. Nah, di sini debate akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu opening government, kemudian opening opposition, closing government, and then closing opposition. Peserta ketika awal-awal akan diberikan motion atau mosi. Mosi itu merupakan isu dari apa yang akan kalian debatkan. Ketika diberikan mosi, peserta diberikan waktu selama kira-kira 15 menit untuk melakukan brainstorming atau melakukan menggali apa yang kalian tahu terkait dengan isu tersebut. Kemudian nantinya isu tersebut dilontarkan atau kalian melakukan speech selama maksimal 7 menit. Kalian melakukan debat itu. Tim ini dibagi menjadi tim yang pro dengan government dan tim yang kontra dengan government, atau kita biasa menyebutkan sebagai opposition. Setiap tim ada 2 peserta, itu sehingga ada 8 peserta dalam lomba debat kali ini. Nah, itu nanti juri berada di depan dari peserta debat. Kemudian apa yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penjurian dalam NUDC ini? Oke, jangan khawatir, karena penilaian yang dilakukan itu bukan semata-mata bahasa Inggrisnya. Bukan semata-mata bahasa Inggrisnya bagus terus kemudian jadi juara, enggak. Tapi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah matter. Matter itu adalah kontennya, isi atau apa yang bisa kalian presentasikan, apa yang kalian sampaikan. Itu apakah isinya itu sudah sesuai dengan mosi yang diberikan, itu harus konsisten, mosi itu harus sesuai, dan sebagainya. Ya, yang penting itu yang pertama isinya, bukan bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua baru manner. Manner itu style atau bagaimana kalian mempresentasikan dari mosi yang telah diberikan. Manner ini meliputi style kalian, eye contact, kemudian bagaimana cara kalian menyampaikan, nantinya juga intonasi berpengaruh terhadap penilaian. Kemudian kalian boleh menggunakan body language kalian untuk menjelaskan sehingga juri ataupun peserta lain itu lebih mudah memahaminya. Dan yang terakhir adalah method atau organisasinya. Bagaimana pengorganisasian atau struktur dari presentasian kalian itu harus urut, harus rigid, kemudian harus terstruktur. Kemudian ketika kalian berada dalam suatu tim, itu apa yang kalian sampaikan harus membantu dari peserta tim yang lainnya. Misalnya kalian jadi peserta kedua, jadi apa yang kalian omongkan, apa yang kalian sampaikan itu harus sesuai dan mendukung dari apa yang telah teman kalian sampaikan, seperti itu. Nah, ini pedoman dari scoring NUDC. Secara ringkas, untuk penskoran itu maksimal 91, sedangkan untuk nilai minimal itu 64. Dari argumen yang tidak relevan sampai argumen yang sangat cemerlang bisa diterima oleh semuanya, kaitannya dengan isu itu sangat erat. Kemudian argumen bisa dijelaskan dan diilustrasikan dengan baik. Itu untuk tingkatan pedoman scoring NUDC-nya. Baik, di Untidar sendiri itu kami sudah mewadahi untuk nanti adik-adik yang ingin menyalurkan hobinya untuk berdebat, itu baik debat dalam bahasa Indonesia, debat dalam bahasa Inggris, ataupun nanti jika adik-adik ingin memperlancar skill kalian dalam berkomunikasi, termasuk skill speech ataupun emceeing dan sebagainya, kami mulai tahun ini akan mewadahi dalam bentuk atau asosiasi yang bernama Tidar Laras Wicara. Ini yang sesuai
dengan rekomendasi dari pimpinan, akhirnya terciptalah komunitas ini. Oke, mungkin itu ada adik-adik yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu kalian bergabung di ASESA ini.